Perkenalkan, nama saya Mainanda Putri Hasanah, SB 19030 dari kelas SB 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan Clara, Elin, Mai Cindy, saya sendiri sebagai Mainanda, Nabila, dan Novitalina. Hasil dari presentasi kami yaitu penerapan biolistik dalam fisika kesehatan kebidanan. Nah, pengertian biolistik yaitu daya listrik yang terdiri dari pancaran elektronik yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di otak dalam bentuk potensi daya listrik yang kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh yang kemudian bergerak oleh perangsang. Ini dipetik dari Ahmad Dhani tahun 2010. Terus rumus atau hukum dalam biolistik. Yang pertama hukum Ohm, yang kedua hukum Joule. Macam-macam gelombang arus listrik yaitu yang pertama arus bolak-balik atau sinusoidal, yang kedua arus setengah gelombang atau telah diserahkan, yang ketiga arus arah penuh tapi mengandung ripple atau desire, yang keempat arus arah murni, yang kelima Faradik, yang keenam circuit Faradik atau setakan sinusoidal, dan yang ketujuh surget sinusoidal atau sentakan sinusoidal, yang ke-8 galvanik, yang interprutus, yang 9 arus gigi gerigi. Nah, kelistrikan dan kemagnetan dalam tubuh. 1. Sistem saraf dan neuron. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer, dan yang B, sistem saraf otonom atau serat saraf ini mengatur organ dalam tubuh, misalnya usus dan kelenjar-kelenjarnya. Yang kedua, konsentrasi ion dalam dan luar, dan yang ketiga, kelistrikan saraf. Yang keempat, perambahan potensi aksi. Yang kelima, kelistrikan pada sinapsis dan neuron. Yang keenam, kelistrikan otot jantung. Penggunaan secara medis. 1. EKG atau electronic diagram. Electronic diagram adalah grafik yang dibuat oleh sebuah elektrograf yang merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu. Namanya terdiri sejumlah bagian yang berbeda elektro karena berkaitan dengan elektronika. Kardio itu berasal dari kata Yunani. Untuk jantung, gram, sebuah akar Yunani yang berarti menulis. Merupakan standar emas untuk diagnosis aritma jantung. B. EKG memandu tingkatan terapi dan risiko untuk pasien yang dicurigai dan infrak otot jantung akut. Yang ketiga, EKG membantu menemukan gangguan elektrolit. Dan yang D, EKG memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi. Yang E, EKG digunakan sebagai alat terapis. Dan yang terakhir yaitu F, EKG kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung. Terus yang kedua, EKG atau elektrogram medis EGG merupakan satu mesin yang digunakan untuk menghasilkan gambar yang menunjukkan aktivitas elektrik dalam otak. Gejala-gejala yang dapat diagnosis dengan EEG di antara lain yaitu yang pertama, jatuh sakit radang otak, kekurangan pasokan darah ke cerebral. Yang kedua, tumor otak.
Yang ketiga sakit kepala atau pendarahan otak, dan yang terakhir trauma otak atau neurastenia. Ini yang ketiga, transcutaneous electric nerve stimulation atau TENS merupakan suatu cara penggunaan energi listrik yang digunakan untuk merangsang sistem saraf yang peripheral motor yang berhubungan dengan perasaan melalui permukaan kulit dengan penggunaan energi listrik, dan terbukti efektif untuk merangsang berbagai tipe nyeri. Yang keempat yaitu defibrillator. Defibrillator adalah alat yang digunakan untuk memberikan terapi energi listrik dengan dosis tertentu ke jantung pasien melalui elektrod atau pedal yang ditempatkan di permukaan dinding dada pasien. Dan yang kelima, diathermy. Pesawat diathermy adalah suatu alat elektromedik yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit tertentu dengan cara menggunakan efek panas. Diathermy berasal dari kata dia yang berarti dalam tubuh dan dam berarti panas. Jadi, diathermy adalah pemanasan dalam bagian tubuh dengan tujuan untuk penyembuhan penyakit. Terima kasih. Atau ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.